Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik untuk semua ya. Tadi begitu turun dari mobil tidak diumumkan bahwa pada belum sholat maghrib. Karena tadi di perjalanan tidak berhenti dulu mengejar target jam 9 HH ini tutup. Hanya ingin menguji coba ada berapa anak yang langsung mencari masjid. Makanya saya keliling-keliling itu mencari tempat sholat terlebih dahulu. Ingin tahu ada berapa anak yang melakukan pertama kali adalah mencari tempat sholat. Dan kita tonton ya, inilah siswa yang benar-benar begitu turun bukan keliling-keliling mencari tempat makanan, mencari objek yang layak diambil gambar untuk selfie dan sebagainya. Tapi begitu turun itu yang dicari adalah masjid. Inilah gambarnya ya. Anak-anak yang memang benar-benar pertama kali turun dari jumlah siswa sekian ratus itu, 2 bis ya. Ini adalah siswa tauladan. Mungkin yang lain juga sama mencari masjid tapi tidak ketemu mungkin, tapi yang jelas sampai ditutup HH ini tutup kan jam 10. Tampaknya tidak semua siswa mencari masjid, mungkin mereka melakukan salat jamaknya di mobil ya, mempergunakan tayamum mungkin saja. Kita berbaik sangka tentunya ya. Tata cara sholat di kendaraan perlu untuk kita ketahui sebagai umat muslim yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan mengetahui cara sholat di kendaraan, kita dapat tetap melaksanakan sholat, meski sedang dalam perjalanan jauh. Saat perjalanan jauh atau mudik yang memakan waktu lama, kita kerap terjebak di dalam kendaraan pada saat waktu sholat. Oleh karena itulah, kita harus mengetahui cara sholat di kendaraan agar dapat tetap memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim. Ada beberapa jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk dapat melaksanakan sholat di kendaraan. Di antaranya adalah mobil, kereta api, kapal laut, pesawat, bus, dan sebagainya. Yuk, ketahui informasi selengkapnya mengenai bagaimana cara sholat di kendaraan. Hukum sholat wajib di atas kendaraan. Sebelum kita simak tentang tata cara sholat di kendaraan, kita juga perlu tahu tentang bagaimana hukum sholat di atas kendaraan menurut Islam. Melaksanakan ibadah sholat dalam kendaraan hukumnya diperbolehkan, karena Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, Nabi Muhammad SAW salat tatawu sunah saat beliau sedang berkendara, tanpa menghadap arah kiblat. Hari, Bukhari. Namun, ada yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tata cara sholat di kendaraan. Kita dikatakan boleh untuk melaksanakan tata cara sholat di kendaraan jika telah memenuhi uzur atau halangan yang dibenarkan dalam Islam. Di antaranya adalah tidak memungkinkannya untuk turun dari kendaraan selama di perjalanan. Misalnya terkena macet yang cukup panjang yang kemungkinan akan terjadi sampai waktu sholat terlewat. Tata cara sholat di kendaraan saat perjalanan jauh. Tata cara sholat di kendaraan bisa dilakukan saat sedang menempuh perjalanan jauh. Lalu, kita dapat melaksanakan tata cara sholat di atas kendaraan dengan posisi duduk untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah tata cara sholat di kendaraan saat perjalanan jauh. Mulai dengan bacaan niat sholat yang dibarengi takbiratul ihram dengan posisi duduk. Lalu tangan bersedekap, tapi dalam posisi duduk dan dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah pendek. Lakukan gerakan ruku dengan posisi duduk, yaitu sedikit membungkukkan badan. Selanjutnya lakukan i'tidal dengan bacaan dengan posisi punggung lurus, tapi masih dalam posisi duduk. Gerakan selanjutnya adalah sujud yang dilakukan dengan membungkukkan badan dengan posisi lebih rendah dibandingkan dengan posisi ruku sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan gerakan duduk di antara 2 sujud. Gerakan ini dilakukan dengan posisi duduk sempurna di posisi kendaraan dengan membaca doa duduk di antara 2 sujud. Pelaksanaan gerakan duduk di antara 2 sujud dilakukan sesuai dengan sholat yang dijalankan.
Jika sholat subuh maka tidak perlu melakukan duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir dilakukan dengan posisi duduk sempurna dan meletakkan kedua tangan di atas lutut serta membaca doa duduk tahiyat akhir. Tata cara sholat di kendaraan umum diakhiri dengan mengucapkan salam dan menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Jumlah gerakan dalam melaksanakan tata cara sholat sampai ditutup. HH ini tutup kan jam 10. Tampaknya tidak semua siswa mencari masjid. Mungkin mereka melakukan salat jamaknya di mobil ya, mempergunakan tayamum mungkin saja. Kita berbaik sangka tentunya ya. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran realisasi dari pembelajaran di kelas itu, apakah ilmu yang disampaikan guru agama itu tembus ke perilaku atau hanya sebuah hafalan saja. Di tempat rekreasi seperti ini kita akan tahu tentang keberhasilan proses pembelajaran, khususnya pelajaran agama ya. Tata cara sholat di kendaraan perlu untuk kita ketahui sebagai umat muslim yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan mengetahui cara sholat di kendaraan, kita dapat tetap melaksanakan sholat, meski sedang dalam perjalanan jauh. Saat perjalanan jauh atau mudik yang memakan waktu lama, kita kerap terjebak di dalam kendaraan pada saat waktu sholat. Oleh karena itulah, kita harus mengetahui cara sholat di kendaraan agar dapat tetap memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim. Ada beberapa jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk dapat melaksanakan sholat di kendaraan. Di antaranya adalah mobil, kereta api, kapal laut, pesawat, bus, dan sebagainya. Yuk, ketahui informasi selengkapnya mengenai bagaimana cara sholat di kendaraan. Hukum sholat wajib di atas kendaraan. Sebelum kita simak tentang tata cara sholat di kendaraan, kita juga perlu tahu tentang bagaimana hukum sholat di atas kendaraan menurut Islam. Melaksanakan ibadah sholat dalam kendaraan hukumnya diperbolehkan, karena Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, Nabi Muhammad SAW salat tatawu, sunnah saat beliau sedang berkendara.
tanpa menghadap arah kiblat. Hari, Bukhari. Namun, ada yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tata cara sholat di kendaraan. Kita dikatakan boleh untuk melaksanakan tata cara sholat di kendaraan jika telah memenuhi uzur atau halangan yang dibenarkan dalam Islam. Di antaranya adalah tidak memungkinkannya untuk turun dari kendaraan selama di perjalanan. Misalnya terkena macet yang cukup panjang yang kemungkinan akan terjadi sampai waktu sholat terlewat. Tata cara sholat di kendaraan saat perjalanan jauh. Tata cara sholat di kendaraan bisa dilakukan saat sedang menempuh perjalanan jauh. Lalu, kita dapat melaksanakan tata cara sholat di atas kendaraan dengan posisi duduk untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah tata cara sholat di kendaraan saat perjalanan jauh. Mulai dengan bacaan niat sholat yang dibarengi takbiratul ihram dengan posisi duduk. Lalu tangan bersedekap, tapi dalam posisi duduk dan dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah pendek. Lakukan gerakan ruku dengan posisi duduk, yaitu sedikit membungkukkan badan. Selanjutnya lakukan i'tidal dengan bacaan dengan posisi punggung lurus, tapi masih dalam posisi duduk. Gerakan selanjutnya adalah sujud yang dilakukan dengan membungkukkan badan dengan posisi lebih rendah dibandingkan dengan posisi ruku sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan gerakan duduk di antara dua sujud. Gerakan ini dilakukan dengan posisi duduk sempurna di posisi kendaraan dengan membaca doa duduk di antara dua sujud. Pelaksanaan gerakan duduk di antara dua sujud dilakukan sesuai dengan sholat yang dijalankan. Jika sholat subuh maka tidak perlu melakukan duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir dilakukan dengan posisi duduk sempurna dan meletakkan kedua tangan di atas lutut serta membaca doa duduk tahiyat akhir. Tata cara sholat di kendaraan umum diakhiri dengan mengucapkan salam dan menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Jumlah gerakan dalam melaksanakan tata cara sholat di kendaraan mengikuti jumlah rakaat dari sholat yang sedang dilaksanakan.